Halo semua, kembali lagi bersama channel Terupdate. Kali ini channel Terupdate akan membahas tentang keunikan Desa Wairebo, yang sangat terkenal hingga ke mancanegara, dan menyandang predikat sebagai Top Award of Excellences. Yuk simak sampai selesai, biar kamu yang belum tahu jadi tahu, dan bagi kamu yang sudah tahu, jadi lebih tahu. Desa Wairebo merupakan desa yang telah memukau mata dunia, karena terdapat berjuta keunikan, serta keindahan yang dimilikinya. Keunikan Desa Wairebo, salah satunya ditegaskan di tahun 2012, oleh UNESCO dalam sebuah acara Asia Pacific Heritage Award. Desa Wairebo menyandang predikat sebagai Top Award of Excellences. Tentu saja penilaian atas Desa Wairebo mempertimbangkan dari semua aspek, terutama nilai warisan budaya yang masih tetap terjaga dan lestari, dari zaman dahulu sampai sekarang. Lokasi Desa Wairebo terletak di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena letaknya satu provinsi dengan Labuan Bajo, pada akhirnya kehadiran Desa Wairebo semakin menambah pesona ragam wisata di NTT. Lalu apa saja yang menjadi daya tarik Desa Wairebo tersebut? Maka inilah info lengkap Desa Wairebo dari mulai keunikan, tradisi, serta pesona keindahan alamnya. Secara garis besar, terdapat 3 hal yang menjadi daya tarik utama dari Desa Wairebo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu arsitektur bangunannya. Bentuk bangunan di Desa Wairebo menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, termasuk bagi penilaian UNESCO. Inilah keunikan bangunan Desa Wairebo, hanya terdapat 7 rumah. Memiliki arsitektur khas, yang masih terjaga dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahan bangunan bersumber dari bahan alam yang ada. Di tengah-tengah 7 bangunan terdapat bangunan khusus yang dikeramatkan. Nama setiap rumah, mengacu kepada nama para leluhur. Daya tarik selanjutnya dari Desa Wairebo adalah tradisi melestarikan alam sekitarnya. Bahkan pada bulan April-Agustus, para wisatawan bisa memetik buah jeruk yang ditanam oleh masyarakat Desa Wairebo. Ada juga tradisi membuat kopi khas Desa Wairebo. Tentu saja rasanya sangat berbeda dengan kopi lainnya, memiliki cita rasa yang begitu khas Desa Wairebo. Begitu kamu sampai di lokasi utama Desa Wairebo, kamu akan disajikan pemandangan yang begitu indah dan asri. Matamu akan dimanjakan dengan melihat 7 bangunan khas, serta compang yang berada di hamparan rumput hijau, di sekeliling Desa Wairebo berupa panorama alam pegunungan yang masih sangat terjaga kelestariannya. Desa Wairebo sering juga disebut sebagai negeri di atas awan. Salah satu alasannya karena letaknya Desa Wairebo berada di ketinggian 1200 mdpl, serta memiliki udara yang begitu sejuk dan pemandangannya yang sangat menawan. Yang menjadi keunikan selanjutnya dari Desa Wairebo adalah sejarah awal mulanya ada kehidupan di desa tersebut. Ternyata nenek moyang penduduk Desa Wairebo berasal dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Memang awalnya tidak langsung begitu saja dari Minangkabau langsung menetap di Desa Wairebo. Akan tetapi melalui proses perpindahan dari satu desa ke desa lainnya di NTT. Penentuan Desa Wairebo lahir dari sebuah mimpi yang datang kepada leluhur mereka. Dalam mimpi tersebut dinyatakan bahwa Desa Wairebo memiliki syarat utama sebagai lokasi untuk menetap. Di antaranya, Desa Wairebo memiliki tanah yang subur, sangat tepat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Hal tersebut menjadi penting karena sebagai bentuk ketahanan pangan. Desa Wairebo tidak sepadat populasi desa lainnya. Hal tersebut juga sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kesehatan. Generasi yang ada saat ini di Desa Wairebo adalah generasi ke-20. Dan segala macam tradisi, keyakinan, budaya, maupun arsitektur bangunan masih tetap dipegang teguh di sana. Trekking menuju Desa Wairebo memang cukup menghabiskan tenaga, namun dengan pemandangan yang masih asri dan udara yang sangat segar, membuat rasa lelahmu seakan-akan hilang. Belum lagi, pemandangan yang dijanjikan di Desa Wairebo begitu indah, pasti kamu akan tetap semangat untuk sampai ke puncak. Untuk mencapai Desa Wairebo, kamu harus melakukan trekking sekitar 2 jam perjalanan, menyusuri jalur yang masih alami, dan akan terus menanjak. Kamu disarankan untuk menyewa jasa penunjuk jalan, karena di jalur trekkingnya terdapat jalan yang bercabang. Bagi yang pertama kali, hal tersebut tentu saja akan membingungkan. Terdapat 3 pos yang harus kamu lalui. Dan di pos terakhir, para pengunjung tidak bisa langsung masuk begitu saja ke Desa Wairebo. Terdapat beberapa aturan yang mesti kamu patuhi. Salah satunya harus membunyikan sebuah alat tradisional yang terbuat dari bambu, yang bernama pepak.
Bentuknya sama persis dengan kentongan. Membunyikan alat tersebut menjadi sebuah isyarat bahwa Desa Wairebo sedang kedatangan tamu. Sebuah tradisi yang unik, jauh berbeda dengan nuansa hidup di kota-kota besar. Baik, sekian informasi yang bisa channel Terupdate sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga kalian sehat selalu ya kawan.